BTS di China. Ya, next. Nah, ini sedikit mengenai mekanisme carbon pricing. Tadi sudah sempat disinggung juga, bisa berupa carbon trading, bisa berupa carbon tax. Nah, tadi saya juga sudah sempat sebutkan bahwa namanya perdagangan karbon itu ada penetapan ya, cap ya, ada batasannya. Nah, dari sinilah kemudian bisa ada perdagangan. Karena kalau yang di atas berarti dia harus beli, kalau yang di bawah nanti dia bisa jual. Nah, tentu perlu ada regulasi yang ditetapkan pemerintah yang memungkinkan terbentuknya pasar karbon ya, jual beli yang transparan dan juga tentu perlu adanya monitoring. Nah, skema yang lain terkait dengan carbon pricing itu adalah menggunakan pajak karbon ya. Jadi nanti akan ditentukan berapa pajak yang harus dibayarkan per ton CO2 yang dihasilkan gitu. Nah, sehingga dari sini perusahaan juga kalau dia tidak mau mengeluarkan biaya lebih tinggi, ya dia harus berusaha mengurangi emisi karbonnya. Ya. Nah, tentu masing-masing punya challenge sendiri-sendiri ya. Dan tentu pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mekanisme yang terbaik disertai regulasi yang memadai juga, enforcement-nya yang memadai juga untuk memastikan memang mekanisme yang dipilih ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Tentunya hasil yang terbaik yang diinginkan adalah realnya memang terjadi pengurangan karbon. Oke, next. Nah, ini terkait dengan perdagangan karbon memang ada dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai allowance market, ada yang kita sebut sebagai offset market, gitu ya. Nah, kalau yang allowance market ini memang ada skema cap and trade-nya, gitu ya. Nah, ini umumnya memang pasarnya bersifat mandatori ya. Jadi memang ada regulasi tertentu yang mewajibkan bahwa kalau perusahaan yang diatur oleh regulasi pemerintah tertentu memiliki batasan emit karbon dalam jumlah tertentu dan kalau dia mengemit lebih di atas yang diwajibkan, maka itu nanti akan ada mekanisme di mana mereka bisa melakukan jual beli gitu ya untuk menutupi kelebihan dari karbon yang mereka hasilkan. Nah, tapi kalau yang menekan emisi, maka dia bisa menjualnya di pasar kepada perusahaan lain yang memang emisi karbonnya lebih tinggi ya. Nah, sehingga yang bisa menekan karbonnya bisa mendapatkan keuntungan, yang tidak bisa menekan karbonnya mau nggak mau harus beli, sehingga dia harus keluar biaya tambahan. Ya. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai offset market, gitu ya. Jadi ini ada berupa sertifikat pengurangan emisi. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah ada pihak tertentu itu yang berhasil melakukan pengurangan emisi, gitu ya. Ini bisa dengan berinvestasi misalkan di proyek-proyek tertentu yang memang proyek ini dampaknya akan mengurangi emisi. Misalkan menanam planting trees gitu ya, menanam pohon dan sebagainya, proyek-proyek yang memang lebih ramah lingkungan dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan berinvestasi di proyek tersebut, maka dia berarti dia turut dalam proyek yang tujuannya mengurangi emisi. Nah, dari sini nanti kemudian akan ada sertifikat berupa SPE, istilahnya ya, sertifikat pengurangan emisi. Nah, sertifikat ini bisa dijual juga, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa alternatif mekanisme memang yang bisa digunakan yang sebenarnya basically tujuannya sama ya. Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi karbonnya. Nah, memang kalau yang allowance market ini spesifik terkait dengan tujuannya mengurangi emisi karbon dari emisi yang dihasilkan bisnis itu sendiri. Nah, tapi kalau offset market ini sebenarnya proyek-proyeknya itu bukan proyek yang langsung mengurangi emisi dari kegiatan utama perusahaan ya. Tapi dia bisa berinvestasi gitu ya dengan mendukung proyek-proyek lain yang proyek tersebut punya kontribusi mengurangi emisi. Seperti misalkan planting trees gitu ya, nanam pohon. Kalau nanam pohon itu kan nggak langsung mengurangi emisi. Tapi dengan menanam pohon itu kan bisa menyerap ya emisi yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, gitu ya. Nah, itu bedanya terkait dengan yang allowance market dan juga offset market.
Oke, next. Nah, ini sedikit tadi posisi Indonesia dalam global carbon pricing gitu ya. Ada sedikit sebelah kiri itu terlihat ya, di Indonesia ada di situ, dan di situ udah dikasih warnanya ya, yang ETS. Walaupun terkait dengan carbon tax, kita juga sebenarnya sudah memiliki rencana ke arah sana ya. Oke, next. Nah, ini beberapa manfaat dari carbon pricing ya. Karena sudah cukup banyak negara yang menerapkan berbagai mekanisme ya terkait dengan carbon pricing ini, dan juga sudah cukup banyak yang memberikan terdapat bukti ya yang menunjukkan manfaat dari carbon pricing. Yang pertama memang pengurangan dari emisi karbonnya sendiri. Ya, di beberapa negara itu sudah berhasil menunjukkan keberhasilan mereka bisa menekan jumlah emisi karbon yang dihasilkan ya, dibandingkan bisnis as usual ya. Jadi artinya bisnis as usual itu kalau tidak melakukan apapun gitu ya, dibandingkan dengan adanya mekanisme tertentu yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, itu terbukti cukup banyak negara yang berhasil gitu ya menekan jumlah emisi karbon yang dihasilkan di negara tersebut ya. Nah, kemudian juga dari sisi apabila kita melihat dari penerimaan negaranya gitu ya, itu juga terlihat memang ada beberapa fiscal benefits yang diperoleh dengan menerapkan carbon pricing tersebut. Oke, next. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung juga tadi di slide sebelumnya. Jadi ada yang mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga ada potensi pendapatan yang diperoleh gitu ya. Nah, cuman memang eh, tidak bisa kita mengharapkan hasil yang optimal hanya dengan menggunakan salah satu cara saja. Makanya biasanya di banyak negara mereka menerapkan berbagai eh, regulasi ya yang menurut mereka paling cocok diterapkan di negara mereka untuk mencapai hasil yang paling paling optimal. Maka di beberapa negara biasanya mekanismenya memang bukan cuma satu. Tadi misalkan ada emission trading schemes-nya gitu ya, ada carbon tax-nya, ada allowance market-nya, ada offset market-nya juga dan sebagainya. Ya, next. Nah, jadi kita harapkan juga gitu ya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut itu memang memberikan insentif yang memadai bagi perusahaan untuk menekan emisinya gitu ya. Nah, tentu bagaimana caranya untuk memberikan insentif yang bisa mendorong perusahaan. Makanya tadi misalkan kalau seperti carbon tax gitu ya, dengan diminta membayar pajak kan berarti kalau perusahaan tidak hati-hati, tidak menekan emisi karbonnya, maka akan ada additional cost yang harus dikeluarkan gitu ya. Kemudian tadi juga misalkan kalau ada diterapkan mekanisme yang cap and trade, kalau dia tidak bisa menekan karbonnya juga, berarti kan dia mesti keluar biaya untuk beli di pasar. Tapi kalau dia bisa menekan, dia bisa jual. Dengan jual, maka dia akan dapat penghasilan, total labanya bisa meningkat, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk lebih mendorong perusahaan-perusahaan agar secara aktif gitu ya, mereka mencari cara yang paling terbaik untuk bisa menekan emisinya, dan juga kita meyakini dengan menekan emisi tersebut secara jangka panjangnya itu akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan juga bagi perusahaan ya. Karena tadi misalkan tidak perlu bayar carbon tax, dalam kondisi ada carbon tax tidak perlu dia membeli di pasar kalau dia menghasilkan emisi di atasnya, dan juga dengan adanya berbagai regulasi tadi biasanya juga akan mendorong perusahaan untuk menciptakan inovasi ya. Bagaimana caranya dia bisa menghasilkan produk dan jasanya dengan kualitas yang sama, dengan jumlah yang sama, tapi menghasilkan emisi yang lebih lebih rendah. Dan tentunya dengan cara tersebut akan bisa menekan biaya juga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, next. Nah, jadi ada berbagai mekanisme carbon pricing tersebut
itu perlu diperhatikan juga oleh pemerintah sebagai regulator gitu ya. Karena ini kan merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang ya. Karena kan kita punya tujuan ya, net zero emission ya. Dan sebagai salah satu kontributor utamanya, maka perusahaan mempunyai posisi yang sangat strategik ya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penurunan karbon tersebut. Dan tadi juga dengan berbagai regulasi yang ada, memang regulasi itu tujuannya untuk memberikan insentif, dan kalau perusahaan, insentifnya tentu harus dikaitkan juga dengan konsekuensi finansial. Karena kalau dia salah dalam mengambil keputusan terkait dengan berapa emisi yang dihasilkan dan sebagainya, itu bisa mempunyai dampak langsung ke keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Nah, ini juga akan menentukan juga kompetitif advantage-nya perusahaan ya, dibandingkan perusahaan kompetitornya. Kalau dia tidak bisa melakukan pengurangan emisi, kalau tidak bisa beradaptasi dengan berbagai regulasi yang ada, maka akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa berjalan secara efisien, dan kemudian dia juga tidak akan bisa menghasilkan produk ya dengan harga jual gitu ya yang bisa bersaing dengan kompetitornya tentunya. Kalau dari sisi biaya yang dikeluarkan, dia juga tidak bisa menghasilkan biaya yang optimal ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang juga perlu menjadi pertimbangan perusahaan. Nah, nanti hal-hal seperti ini juga yang nanti akan masuk ke dalam desain eksperimen ini, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti harus mempertimbangkan ya, dengan tingkat output yang Bapak Ibu hasilkan, bagaimana dampaknya ke emisi yang dihasilkan, dan dengan tingkat emisi tersebut, impact-nya Bapak Ibu harus keluar biaya berapa, atau bisa menghasilkan keuntungan berapa kalau bisa menjual selisih dari emisi yang berhasil Bapak Ibu tekan. Nah, tentu harus ada pertimbangan ya, bagaimana membalancekan antara kebutuhan Bapak Ibu penghasilan produk tertentu, jumlah produk tertentu, dengan jumlah emisi yang dihasilkan dan juga konsekuensi secara finansial. Oke, mungkin secara garis besar seperti itu Bapak Ibu, ini beberapa tantangan implementasi yang tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai gambaran awal sebelum nanti akan ada penjelasan lebih detail lagi dari Mbak Okta dan kawan-kawan ya terkait dengan pembagian kelompok untuk eksperimennya dan bagaimana cara melakukan eksperimen. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Sylvia atas pemaparannya. Kita buka sesi tanya jawab mungkin 10 menit. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ya, ada Pak Arditya. Silakan Pak Arditya. Ya, terima kasih, Mbak. Mohon izin sebelumnya, saya ingin bertanya tentang konsep pajak karbon yang tadi sempat dijelaskan. Itu sudah berlaku ya sekarang ya? Karena mungkin yang saya belum terlalu mengikuti ininya peraturannya. Cuman yang tadi saya penasaran itu adalah kan biasanya pajak itu prinsipnya adalah tidak bisa dikenakan dua kali untuk objek yang sama. Nah, kalau dia sudah dikenakan misalnya denda atau kewajiban membayar defisit karbon, apakah seluruh porsi yang tadi itu melebihi cap 100% langsung dikalikan tarif pajak karbon, atau ada hanya sekian persennya dari defisit tersebut yang dikenai pajak, kemudian sisanya baru yang di kewajiban untuk membayar denda untuk membeli apa namanya defisit karbon di pasar tadi. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi memang konsepnya kalau terkait dengan pajak karbon itu tentu akan ada eh, eh, cap-nya ya yang diatur oleh pemerintah. Jadi bukan berarti semua dari emisi karbon yang kita hasilkan kemudian semuanya langsung dikenakan langsung dikenakan pajak gitu ya. Jadi tetap akan ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
di atas batasan berapakah, nanti baru kemudian dikenakan pajak atas per unit dari emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena kan memang pasti kan perusahaan nggak mungkin ya kita secara individu aja ada mengeluarkan emisi karbon gitu ya. Jadi perusahaan apalagi gitu kan ya yang aktivitasnya sangat banyak, sangat bervariasi gitu kan. Jadi biasanya memang mekanisme pajak karbon seperti itu diterapkan. Jadi akan ada aturan dari pemerintah ditetapkan di atas berapa, nanti baru di atas tersebutlah akan dihitung berapa pajak karbon yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Mungkin demikian sih gambaran secara garis besarnya terkait dengan mekanisme pajak karbon. Kalau Prof. Ratna mau menambahkan, silakan Prof. Ratna. Ya, baik. Makasih Prof. Silvi. Jadi memang pajak karbon ini secara undang-undangnya sudah ada gitu ya Pak Arditya ya. Tapi memang hingga saat ini belum diimplementasikan gitu ya. Sepertinya pemerintah masih wait and see gitu ya untuk mengimplementasikan pajak karbon ini. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Silvi memang kan perusahaan ini ketika menghasilkan karbon dia akan dihitung gitu ya karbon inventory-nya apakah karbon yang dihasilkan itu berada di atas cap yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau misalkan nah nilai berapa batasan itu memang hingga saat ini karena ini belum diimplementasikan nilai batasan itu belum dirilis gitu ya oleh pemerintah. Nantinya pemerintah harus menetapkan terlebih dahulu berapa nih cap-nya itu gitu ya untuk masing-masing industri bisa saja berbeda-beda. Kemudian nanti kalau misalkan memang sudah ada cap-nya ketika jumlah karbon yang dihasilkan perusahaan itu lebih tinggi dari batas yang sudah ditetapkan, maka perusahaan kalau misalkan sudah ada skema perdagangan karbon, dia bisa membeli gitu ya sertifikat untuk menurunkan tadi. Sehingga mungkin nanti dia akan bisa mengevaluasi apakah mendingan saya beli sertifikat karbon untuk menurunkan jumlah karbonnya atau ya udah saya bayar pajak aja gitu ya. Nah, ini yang nanti mau kita cobakan gitu ya di dalam eksperimen kita. Tapi memang hingga saat ini kebijakan tersebut belum diimplementasikan ya. Memang baru ditetapkan terlebih dahulu untuk industri tenaga listrikan ya. Kayak LTU misalkan gitu yang sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk menghitung inventari karbonnya. Nanti mungkin akan terlebih dahulu di industri-industri tertentu, tapi secara umum untuk semua industri memang belum diterapkan. Kira-kira itu sih tambahan dari saya Pak Arditya. Ya, baik. Terima kasih untuk Prof. Ratna dan Prof. Silvi. Kemudian ada, ya, Ibu Berta, silakan. Selamat pagi, terima kasih Mbak Grace, Prof. Silvi, dan Prof. Ratna. Terima kasih untuk webinar dan aktivitas ini. Saya memang sudah sering mengikuti mengenai carbon trading dan lainnya, cuman sampai saat ini saya masih bingung. Tadi yang diterapkan ataupun dijelaskan mengenai bahwa emisi karbon itu apa sih? Nah, itu kan masalah ada ambang batas ya yang digunakan oleh yang sudah dipakai oleh perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan ada hitung-hitungan rumus ya untuk apakah sih ini inventorinya sudah ambang batas atau di bawah atau lebih dan nantinya akan membeli seperti itu ya. Nah, apakah ada alat selain pengukuran dalam bentuk rumus-rumus dan tadi yang maaf ya Prof. Ratna kalau nggak salah itu sampai saat ini pemerintah juga masih belum ada untuk lebih tepatnya berapa untuk inventorinya dan hanya ketenaga listrikan. Sementara dia sahamnya sudah dijual di bursa ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu yang saya masih
kebingungan mengenai apakah ada alat untuk mengukur di perusahaan-perusahaan atau hanya sebatas rumus. Nah, kembali lagi ini kita kembali ke laporan keuangan. Apakah ini disajikan juga inventorinya di dalam laporan keuangan? Bagaimana penyajiannya? Terima kasih. Ya, Ya, baik. Prof. Silvi atau saya yang mau jawab? Jangan Prof. Ratna Prof. terlebih Silvi? dahulu. Ya, baik. Ya, makasih Bu Berta. Jadi terkait dengan pengukuran karbon ini, pemerintah saat ini sudah memiliki ya namanya sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim, di mana sistem registri nasional ini jadi misalkan gini tadi Prof. Silvi sudah menjelaskan sedikit ya terkait dengan ketika perusahaan punya project gitu ya. Misalkan saya punya project carbon capture gitu ya. Nah, project ini nanti akan bisa kita registrikan gitu ya ke Kementerian Lingkungan Hidup, di mana Kementerian Lingkungan Hidup ini akan memiliki yang disebut sebagai mekanisme measurement, reporting, dan verification. Dan kemudian nanti masuk ke dalam sistem registrinya Kementerian Lingkungan Hidup. Dari situ perusahaan akan menentukan berapa harga dari proyek tersebut, harga per ton CO2 karbonnya gitu ya. Nah, ini nanti kemudian dapat digunakan oleh perusahaan untuk listing di bursa karbon yang tadi sudah dijelaskan juga. Jadi kita sudah punya IDX karbon di bursa. Jadi nanti yang dilistingkan itu adalah proyeknya. Dari situ kemudian perusahaan lain yang ingin membeli unit karbonnya itu akan mendapatkan sertifikat nurunan karbon. Itu yang disebut sebagai mekanisme trading tadi. Itu kira-kira ya yang tadi Prof. Silvi menjelaskan ada allowance market, ada mekanisme tradingnya tadi. Nah, salah satunya yang sudah jalan itu. Jadi perusahaan akan masuk dulu, mendaftarkan dulu ke sistem registry, kemudian dari sistem registry tadi dia akan dapat melistingkan proyeknya tadi di IDX Carbon. Perusahaan lain bisa membeli gitu ya, membeli sertifikasi karbonnya. Nah, ketika dia membeli sertifikasi karbonnya, ini nanti bisa menjadi pengurang dari karbon yang dihasilkan. Nah, kira-kira mekanismenya mungkin seperti itu. Apakah ini dilaporkan di dalam laporan keuangan? Memang kalau di dalam laporan keuangan ini belum diimplementasikan ya. Tapi kalau di laporan keberlanjutan, perusahaan sudah harus menyampaikan berapa total emisi yang dihasilkan, dan apabila ada sertifikat pengurang karbon, itu bisa menjadi deduction dari jumlah karbon yang dihasilkan tadi. Memang sekarang saat ini sudah ada yang kita sebut sebagai FRS S1 dan S2 gitu ya. FRS S1 dan S2 khususnya ini kan terkait dengan climate related disclosure. Ini memang perusahaan diminta untuk mengungkapkan matriks dan targetnya yang berkaitan dengan tingkat emisi yang dihasilkan. Termaksud apabila ada pengurang dari sertifikasi karbon tadi. Di mana ini dilaporkan? Ini bisa dilaporkan di dalam annual report atau di dalam sustainability report, dan juga tentunya terkait dengan dampak keuangannya. Gitu kira-kira ya. Jadi tadi pertanyaan apakah gimana nih perusahaan yang sudah listed di bursa? Nah, kebetulan kalau berdasarkan POJK 51, perusahaan yang sudah listed ini kan memang wajib membuat laporan keberlanjutan. Nah, disitulah seharusnya perusahaan juga melaporkan mengenai pencapaian karbonnya, dan apabila dia menggunakan skema reduksi dari sertifikasi karbon ini. Kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin kalau Prof. Silvia mau menambahkan, silakan. Oh ya, mungkin sedikit tambahan ya kalau terkait dengan di dampak terkait dengan pengakuan yang di laporan keuangan ya.
Memang kalau saat ini kita lihat standar akuntansi itu belum ada yang secara spesifik gitu ya mengatur terkait dengan emission trading. Dulu banget pernah ada sebenarnya interpretation yang dikeluarkan tapi itu udah dicabut, sehingga kemudian perlakuan akuntansinya akhirnya mengikuti ke standar yang existing. Basically, kalau memang itu bisa memberikan future economic benefit, itu bisa diakui. Ya, misalkan sebagai intangible asset, gitu ya. Tapi kalau misalkan dibeli ya tujuannya nanti untuk diperjualbelikan, bisa masuk sebagai inventory gitu ya. Nah, kemudian juga kalau ada kewajiban misalkan karena perusahaan misalkan emisi karbonnya di atas yang di atas batasan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, sehingga dia harus membeli gitu ya atau harus membayar sejumlah tertentu gitu ya ke pemerintah, nanti harus diassess gitu ya. Karena bisa jadi itu akan mengakibatkan timbulnya liability. Ya, makanya tadi yang kita bahas berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut itu pada akhirnya memang akan punya financial consequences ya ke perusahaan ya, bisa menimbulkan keuntungan, beban, bisa mengakibatkan adanya pengakuan aset dan liabilitas juga tergantung dari kondisi yang ada, nanti harus diakses tentunya kapan pengakuannya dan berapa jumlah yang harus diakui. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Prof. Silvi dan Prof. Ratna. Kemudian karena ini waktu kita sangat terbatas, jadi mohon izin untuk memilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Pak Yedit tadi yang duluan raise hand. Silakan Pak Yedit Jonathan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin apa namanya, saya kali ini ingin fokus ke eksperimen ini sendiri gitu ya. Maksud saya, apakah ada beberapa pertanyaan, apakah nanti hasil dari eksperimen ini nanti digunakan untuk seperti evaluasi kepada pemerintah gitu langsung gitu ya, atau hanya sebagai hasil atau hanya sebagai hasil eksperimen saja. Habis itu dilaporkan ke apa namanya, laporkan ke Bima selesai gitu, atau pendanaan seperti itu. Ataukah memang ini nanti jadi tolak ukur bagi pemerintah seperti itu? Kalau kalau jawabannya adalah sebagai tolak ukur pemerintah, saya yang ingin saya tanyakan adalah metodologinya, metodologi untuk memilih responden-responden ini kan, evaluasi kebijakan pengurangan karbon melalui perdagangan karbon. Jadi metodologinya apa yang yang dipakai untuk memilih kita sebagai responden? Setahu saya hanya mendaftar dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang benar-benar mengalami pengaruh eh, pengaruh apa pengaruh terhadap kebijakan ini adalah teman-teman yang bergerak di bidang tersebut. Misal seperti yang diucapkan tadi ya, mungkin pengelola PLTU atau lain sebagainya kayak gitu. Memang saya pernah apa namanya, saya pernah berkecimpung di di dunia ini gitu ya, di di dunia PLTU dan lain sebagainya. Jadi eh, apa yang saya concernkan, saya mengkhawatirkan responden-responden yang ada di dalam ruangan ini, misal 76 partisipan ini, itu kurang mewakili evaluasi kebijakan tersebut. Jadi mohon penjelasannya, apakah saya pribadi lah, saya ngomong saya pribadi yang sekarang tidak berkecimpung di dunia ini, apakah saya ini eligible atau enggak untuk untuk sebagai responden dari eksperimen itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terus kemudian jumlah juga ya, jumlah partisipannya, apakah sebaran datanya dari seluruh Indonesia atau hanya Pulau Jawa seperti itu. Dan jumlah partisipannya di sini saya lihat hanya 77 orang partisipan, itu pun termasuk penelitinya gitu. Apakah cukup? Jadi mohon dijelaskan seperti itu. Tapi kalau hanya sebagai laporan Bima, saya rasa pertanyaan tadi yang sisa-sisanya ke belakang mungkin bisa gugur ya. Tapi kalau ini digunakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya, saya rasa sangat perlu sekali kita apa namanya, mengevaluasi itu semua. Itu aja mungkin. Terima kasih kesempatannya.
Mungkin saya sebagai ketua tim peneliti mencoba menjawab ya pertanyaan Pak Yedit ya. Ya betul Pak, memang kegiatan eksperimen ini memang bagian dari penelitian kami selaku akademisi untuk melihat efektivitas dari kebijakan pajak karbon dan juga perdagangan karbon, yang mana penelitian kami ini merupakan bagian dari grant yang diberikan oleh Kemendikti gitu ya, yang nantinya outputnya adalah jurnal ilmiah. Jadi memang bukan kegiatan penelitian yang dibiayai oleh misalkan Kementerian Keuangan gitu ya, untuk benar-benar mengevaluasi bagaimana pajak karbon ini dijalankan gitu ya. Namun tentunya kita ingin mendorong berbagai kajian dan penelitian untuk dapat mendukung upaya pemerintah mencapai NZE 2060 gitu ya. Kajian-kajian ini dalam berbagai bentuk dengan kelebihan dan kekurangannya tentu sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Jadi apabila memang ini nanti, kan kajian ini tidak hanya terkait dengan kegiatan eksperimen ini saja, tetapi ada kajian literatur, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada, publikasi-publikasi ilmiah dari berbagai pihak, kayak misalkan Bappenas sudah melakukan berbagai kajian dan sebagainya, itu juga akan menjadi bahan bagi kami untuk dapat menyampaikan output ini gitu ya. Jadi memang diharapkan dari hasil eksperimen ini memang nanti outputnya ditujukan untuk publikasi ilmiah, tadi kepentingan grant riset, tetapi kita terus mengharapkan eh, apapun bentuknya gitu ya, kajian-kajian ini dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing itu dapat memberikan sedikit masukan ya kepada pemerintah khususnya, dan benchmarking dengan negara-negara lain misalkan terkait dengan penerapan karbon ini. Kira-kira begitu mungkin jawabannya. Jadi Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan, kita semua eligible gitu ya. ya, jadi kita memang sudah mencoba untuk men-screening ya calon-calon responden dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Ya, baik. Siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak kepada Prof. Sylvia atas pemaparan, serta juga Prof. Ratna atas jawaban-jawaban yang sangat informatif. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu briefing eksperimen yang akan dipaparkan oleh Ibu Okta Marcelita, yang akan menjelaskan alur eksperimen, aturan partisipasi, dan juga mekanisme pengisian keputusan dalam 4 skenario kebijakan. Kepada Ibu Okta Marcelita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Grace. Mungkin PPT-nya bisa tolong dibantu, Ayu. Next, ke slide pedoman eksperimen. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi di sini saya mewakili untuk menjelaskan pedoman eksperimen, mewakili tim peneliti, Prof. Ratna, Prof. Sylvie, dan juga Pak Heru. Jadi sesuai pedoman eksperimen yang telah diberikan sebelumnya di dalam grup kemarin, masing-masing kan sudah menerima ya Bapak Ibu untuk pedoman eksperimennya, harapannya sudah dibaca. Jadi di sini saya ingin mempertegas lagi terkait alur eksperimennya seperti apa. Jadi nanti peserta akan dibagi ke dalam 4 kelompok, dan itu secara random. Dan 4 kelompok itu ada kelompok tanpa kebijakan, kelompok kontrol,
Kelompok 2 yaitu kelompok perdagangan karbon, di mana berlaku kebijakan cap and trade. Kelompok 3 itu berlaku kebijakan cap and tax. Dan yang terakhir, kelompok 4, di sini berlaku kebijakan gabungan, di mana ada kebijakan cap and trade dan juga kebijakan cap and tax. Yang mana masing-masing dari peserta yang bergabung dalam kelompok ini nanti juga akan terbagi menjadi dua jenis produsen, yaitu produsen rendah emisi dan juga produsen tinggi emisi. Produsen rendah emisi adalah ketika produsen tersebut dalam menghasilkan satu unit produksi, itu akan menghasilkan atau mengeluarkan satu emisi karbon. Dan untuk produsen tinggi emisi, itu setiap satu unit produksi menghasilkan 2 emisi karbon. Jadi mohon diperhatikan di sheet-nya masing-masing nanti, akan ada keterangan jenis produsennya di bagian atas, kalian produsen rendah emisi atau tinggi emisi, seperti itu. Dan nanti pembagian peserta akan disampaikan pada akhir presentasi. Setelah mengetahui kelompok masing-masing, nanti mohon ubah username Zoom menjadi format K, nomor kelompok, underscore nama lengkap. Jadi misal aku masuk kelompok 1, ya berarti K1 underscore Okta Marcelita, seperti itu. Next. Nah, nanti peserta diwajibkan untuk mengisi lembar kerja eksperimen sesuai dengan kelompok dan kategori produsen yang telah ditetapkan. Jadi nanti akan dapat link untuk mengakses lembar kerja eksperimennya, di mana terlihat di sisi bagian kiri ada folder kelompok 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Jadi peserta nanti hanya perlu mendownload dan membuka lembar kerja sesuai pembagian kelompoknya masing-masing, seperti itu. Dan di dalam lembar kerja eksperimennya nanti sudah ada sheet bagian kode peserta. Jadi di bagian kode peserta ini tercantum nama yang sudah mendaftar ini, terus pembagian kelompoknya, dan juga kode lembar kerja eksperimennya. Jadi nanti ada beberapa putaran dan akan diinfokan kode lembar kerja eksperimennya di tiap putarannya, seperti itu. Jadi nanti mohon dicek, misal kayak namanya di kode A101, berarti peserta hanya perlu mengakses dan menjawab di lembar kerja eksperimen di A101. Untuk lembar kerja eksperimen yang lainnya silahkan diabaikan, karena itu berarti punya peserta yang lain, seperti itu. Next. Dan berikut tampilan dari lembar kerja eksperimennya untuk yang kelompok 1. Jadi dapat dilihat ya Bapak Ibu, ada keterangannya di bagian atas, kelompoknya, kelompok berapa, dan jenis produsennya. Jadi itu perlu dilihat juga, jenis produsen rendah karbon. Oh berarti setiap satu unit produksi menghasilkan satu emisi, seperti itu. Dan Bapak Ibu peserta hanya perlu mengisikan bagian berwarna peach dalam lembar kerja eksperimen, yang mana itu adalah kalau di kelompok 1, jumlah produksinya. Jadi peserta tidak perlu mengubah-ubah atau mengedit bagian-bagian lainnya. Terdapat informasi juga untuk harga jualnya, total emisi, pendapatan penjualan, biaya tetap, dan juga biaya produksi, dan laba bersihnya. Untuk ukuran kinerjanya juga tertampil di dalam lembar kerja eksperimennya. Dan lembar kerja eksperimen ini juga seharusnya sudah kami log, jadi peserta hanya bisa mengedit bagian jumlah produksinya. Jadi pada setiap putaran, seperti yang saya himbaukan tadi, peserta hanya perlu melengkapi satu lembar kerja sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditetapkan, seperti itu. Lanjut. Oke, nah ini tampilan untuk lembar kerja eksperimen kelompok 4. Dan kalau misalnya dilihat di sini ada tabel tambahan ya, teman. Jadi kayak kalau misalnya tadi hanya ada tabel di sebelah kiri, ini ada tambahan untuk tabel di sebelah kanan, yang mana ini ada tabel untuk pembelian dan juga penjualan emisi. Jadi di kelompok 4 ini kan berlaku dua kebijakan perdagangan karbon dan juga kebijakan pajak karbon. Jadi pada saat peserta mau memproduksi, itu ada batas emisi. Jadi kalau misalnya dilihat, ini elemennya juga makin bertambah ya. Ada batas emisinya, terus ada data emisi dijual atau dibelinya. Batas emisinya ini nanti sebagai garis lah ya, batasan jumlah produksi yang bisa produsen hasilkan. Kalau misalnya pajak karbon, kalau misalnya batas emisinya 8, berarti yang rendah karbonnya ini hanya bisa memproduksi 8. Dan untuk tinggi emisi berarti hanya bisa produksi 4. Ketika mau memproduksi lebih, berarti perlu
membeli atau menjual emisi ataupun membayar pajak seperti itu. Lanjut. Nah, nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 4 itu kan berarti harus ada perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbonnya ini mekanismenya peserta menginputkan perdagangannya melalui Google Formulir yang nanti para peserta akan dapatkan linknya pada saat memasuki breakout room. Di formulir tersebut tercantum inisialnya, J-nya, transaksi kayak kalian mau jual atau beli seperti itu. Terus jenis penawarannya, penawaran baru atau penawaran pengganti. Jadi pada saat mengupload yang pertama, mungkin bisa klik di bagian penawaran baru. Nanti akan open apabila ada yang menjual, atau misalnya yang masukin membeli, terus misalnya ada peserta lain yang ingin menjual dengan harga yang match, maka akan terjual dan terbeli transaksi tersebut, maka akan match dan ditutup dan direkap di ledger transaction-nya. Nah, nanti transaksi tersebutlah yang peserta dapat cantumkan di lembar kerja masing-masing. Tapi penawaran ini kan bisa berulang-ulang ya, kalau misalnya belum match gitu. Misal penjual jualnya sekitar 30.000 gitu, lalu pembelinya hanya memasukkan nominal 20.000, berarti kan itu belum match. Terus dari pembeli tersebut ingin mengubah penawarannya, sebelumnya mau di-cancel, terus mau memasukkan penawaran yang baru, maka bisa pilih jenis penawaran yang pengganti. Jadi penawaran sebelumnya akan langsung kami close, dan penawaran penggantinya yang posisinya open gitu untuk dicocokkan dengan peserta yang lain. Dan kalau misalnya penawaran barunya diisi 2 kali, ya berarti transaksinya itu open dua-duanya gitu. Jadi bisa dicocokkan apabila cocok dengan peserta yang lain, maka bisa match dua-duanya gitu. Dan ada mengisi kuantitas dan juga harganya. Transaksi akan dinyatakan match apabila harga beli sama dengan harga jual. Dan urutan pencocokannya dilakukan berdasarkan waktu pengisian. Jadi peserta yang terlebih dahulu menginput akan diprioritaskan dalam proses pencocokannya. Seperti itu. Next. Nah, berikut adalah tampilan yang nanti bisa peserta lihat secara live juga untuk tradingnya. Jadi nanti ada di bagian sebelah mana tuh? Kiri, di sebelah kiri, kolom tabel sebelah kiri yang berwarna ungu di atas, itu untuk masukin penawarannya, nanti data-datanya bakal terinput di situ. Pada saat sudah match, maka akan kami rekap di tabel yang sebelah kanan. Seperti itu. Jadi mungkin gampangnya kalau misalnya peserta bisa lihat dari hasil rekapannya gitu. Hasil rekapannya apakah transaksi yang kalian masukkan sudah match atau belum dengan peserta yang penjual ataupun pembeli. Nah, pada saat sudah match, sudah masuk ke dalam ledger transaction yang rekap, maka peserta baru bisa memasukkan hasil penjualan dan pembelian itu ke dalam lembar kerja kalian masing-masing. Jadi misal contohnya itu ada penjual masukkan angka jual 2 di harga 30.000 gitu. Terus ada yang beli juga dengan kuantitas dan harga yang sama. Maka kuantitas dan harga tersebut sudah match dan akan kami masukkan ke ledger transaction. Nah, nanti kalian perlu submit itu ke lembar kerja masing-masing seperti tampilan yang di bawah. Misal untuk yang penjual, bisa masukkan di penjualan kuantitasnya berapa dan juga harga jualnya berapa. Nanti akan langsung terhitung total penjualannya berapa dan akan langsung terhitung juga di dalam tabel elemen dan isian peserta langsung terupdate. Jadi kalian hanya perlu menyesuaikan jumlah produksinya lagi gitu dengan adanya tambahan atau pengurangan emisi yang kalian beli ataupun jual seperti itu. Dan transaksi ini juga bisa dilakukan berulang-ulang kali ya. Bisa memasukkan lagi dan lagi kalau misalnya memang masih ada kebutuhan. Dan kalau misalnya kuantitasnya nanti juga nggak match, lebih atau misalnya kurang, nanti akan kami masukkan ke kolom sisa dan posisinya juga masih open dengan harga yang sama. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk putarannya, jadi peserta akan mengerjakan lembar kerja eksperimen ini ada 6 putaran dengan tipe yang berbeda-beda antar putarannya. Untuk putaran 1 dan 2 itu berlaku
batas emisi maksimum di 8 unit emisi. Pajak karbonnya 30.000 mata uang eksperimen per unit emisi. Harga karbon untuk perdagangan itu ada di rentang 20.000 sampai dengan 60.000. Jadi peserta kalau misalnya mau melakukan perdagangan karbon itu dapat mensubmit harga di rentang tersebut dengan ketentuan kelipatannya 500. Jadi kalau misalnya inputnya 20.000 satu, berarti itu secara otomatis akan langsung kami close karena tidak sesuai dengan kebijakan eksperimennya, seperti itu. Jadi kelipatan 500, misal 20.500 dan seterusnya. Seperti itu. Dan batas emisi ini hanya berlaku di kelompok yang memang ada cap-nya gitu, yaitu kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Untuk kelompok-kelompok lain yang belum ada kebijakannya seperti kelompok 1, kelompok kontrol itu nggak berlaku batas dan kebijakan-kebijakan di slide ini. Selanjutnya untuk putaran 3 dan 4 itu juga mohon diperhatikan kembali. Jadi di putaran 3 dan 4 itu sudah diberlakukan tipe lembar yang berbeda, lembar kerja eksperimennya. Jadi batas emisi maksimumnya itu ada di 12 unit emisi. Pajak karbonnya tetap di harga 30.000 mata uang eksperimen per unit emisi. Harga karbon untuk perdagangannya juga masih sama, yaitu 20.000 sampai dengan 60.000 dengan kelipatan 500. Selanjutnya di putaran terakhir, yaitu putaran 5 sampai 6. Nah, ini batas emisi maksimumnya kembali ke awal, yaitu 8 unit emisi, namun ada kenaikan pajak karbon. Jadi pajak karbonnya yang sebelumnya 30.000 naik menjadi 60.000 mata uang eksperimen per unit emisi. Jadi mohon diperhatikan juga untuk jadi bahan pertimbangan dalam memutuskan jumlah produksinya. Dan untuk rentang harga karbon untuk perdagangannya juga diperlebar lagi, yang tadinya 20.000 sampai 60.000 dibuat menjadi 20.000 sampai dengan 70.000 dengan kelipatan 500, seperti itu. Next. Untuk waktu pengerjaan, jadi waktu pengerjaan ini berbeda-beda tiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 dan 3, karena tidak ada interaksi untuk perdagangan karbon, itu waktu pengerjaannya setiap putarannya hanya 4 menit. Waktu pengumpulan dan unduh file itu 1,5 menit. Jadi nanti akan aku kasih link untuk lembar kerja eksperimen yang pertama, round yang pertama. Terus kalian bisa kumpul dan unduh file untuk round 2 itu pada saat pengumpulan round pertama, seperti itu. Jadi nggak akan langsung dibagikan semuanya kepada peserta. Jadi total waktu ada 33 menit. Selanjutnya untuk kelompok 2 dan kelompok 4 yang ada perlu interaksi karena ada perdagangan karbon, itu waktunya lebih lama, 8,5 menit, dan waktu pengumpulan dan unduh file-nya sama di 1,5 menit, dengan total waktu jadi ada di 60 menit. Next. Nah, berikut tampilan untuk pengumpulan lembar kerjanya. Jadi setelah menyelesaikan satu putaran, peserta dapat langsung mengumpulkan lembar kerjanya melalui tautan tinyurl.com/pengumpulan-LE. Nanti link-link yang terkait untuk pelaksanaan eksperimennya juga akan dibagikan oleh para fasilitator di masing-masing breakout room. Pada akhir formulir pengiriman akan tersedia tautan untuk akses lembar kerja pada putaran berikutnya. Silahkan salin tautan tersebut dan buka pada tab baru. Setelah itu, kembali ke formulir untuk mengirimkan jawaban. Selanjutnya, peserta dapat mengunduh file dan melanjutkan pengerjaan untuk putaran berikutnya. Nah, instruksi ini berlaku sama untuk setiap putarannya. Jadi, jangan lupa pada saat mengirimkan lembar kerjanya, ada linknya, dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman yang round 1, seperti itu. Next. Nah, ini adalah pembagian kelompok yang sudah kami rekap. Untuk beberapa peserta yang belum ada pembagian kelompoknya, mohon untuk chat di WA pribadi, akan saya berikan pembagian kelompoknya dan juga kode untuk pengisian lembar kerja eksperimen. Mungkin segitu kalau misalnya dari saya, mungkin ada
ingin bertanya, belum jelas atau ada yang belum menerima pedomannya? Oke, baik. Jika ada yang ingin bertanya atau masih perlu klarifikasi sebelum kita masuk ke eksperimen, silakan untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand atau dengan chat. Apakah sudah bisa mengakses semua untuk lembar kerjanya? Mbak, maaf, untuk Iya, link pengumpulannya itu kalau bisa bikin di grup atau di chat WA ini, Bu. Chat apa? iya Chat. nanti itu akan di blasting chatnya pada saat sudah memasuki breakout room. Oke. Ya, ya. Kasih. Jadi silakan untuk mengganti nama partisipannya terlebih dahulu untuk memudahkan kami dalam mengecek kehadiran peserta. Bisa dilihat pada slide atau bisa lihat juga pada file yang sudah dikirimkan oleh rekan kami. Ya, Bapak Ibu mungkin dapat dilihat ya pembagian kelompoknya. Kemudian tim panitia sudah membuat breakout room ya. Iya, betul. Silahkan Bapak Ibu cek berada di kelompok mana dari pembagian kelompok ini, kemudian masuk ke breakout room yang sudah dibuat oleh tim panitia. Apabila Bapak Ibu masuk ke kelompok 1 dan 2, kelompok 1 itu ada breakout room 1 dan 3. Kemudian Iya. kalau Bapak Ibu masuk ke kelompok 2 itu ada breakout room 2, dan apabila Bapak Ibu di kelompok 4 itu ada breakout room kelompok 4. Bapak Ibu, apakah share screen dari saya sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Sudah Bu, sudah terlihat. Baik, sebelum dimulai di sini ada formulir persetujuan eksperimen dulu yang harus Bapak Ibu isi. Selagi saya ngabsen dulu ya. Bapak Ibu boleh isi ini aja formulir clearance etik. Nanti saya kirim linknya di chat sebentar.
Maaf Bu, ini nggak bisa langsung diklik ya? Oh, sebentar. Di copy pun nggak bisa. Saya bisa. Oh bisa ya? Ih, Bu, mau nanya. Iya, gimana? iya Kak, iya Kak. Mau nanya, untuk pengerjaannya berarti sesuai sama kodenya ya, kode nama kita ya? Iya, betul sesuai temannya, Mas. Oke, iya. Thank you. Ya. Mohon maaf, Bu. Saya boleh minta link pengerjaannya? Mohon maaf Ibu Bapak, kalau data ini kita tidak setuju gimana? Tidak centang atau gimana Bu? Maaf, tes. Halo, selamat pagi. Ya, gimana, Pak? Ini kalau pertanyaannya kita tidak setuju itu nanti tidak centang atau gimana? Tidak centang atau gimana? Nanti kalau kita tidak setuju, itu gimana? Oh, apabila tidak setuju, Itu tidak centang atau gimana? eh, Di sini kan hanya satu aja, setuju aja, yang lain tidak ada. mungkin untuk itu Bapak bisa cari dulu aja nanti bisa email ada di hubungan di kontak di bawah. Boleh nanti Bapak kasih keterangan aja, Oh, kirim email ke yang cantum di situ. oh, terima kasih, terima kasih.
Halo, Bu. Halo. Ya, bagaimana Pak? Eh, Bu, saya belum dapat akses edit ya, Bu, di Google Form ya. Saya baru baru minta. Saya nggak bisa klik apa-apa. Oh, di bagian mananya Pak? Saya Yang di kelompok 3, di 06. Oh ya, itu yang harus diisi memang yang berwarna peach saja Pak. Yang lainnya itu tidak bisa diubah otak-atik apa-apa. Oh, oh nggak, maksudnya saya juga nggak bisa yang PC juga nggak bisa diklik karena akses saya belum ada. Minta akses pengeditan. Saya udah raise ke Bu Okta sih. Tadi ada minta akses pengeditannya. Ini bukannya di-download dulu ya, terus baru bisa Iya, betul. diedit. Oh, Di sorry, Di-download sorry. dulu, baru bisa diedit-edit. Oh, di-download dulu. Oke, oke. Di-download, lalu nanti ada link pengumpulannya. Nah, dikumpulinnya di link Oke, oke. Iya, nanti berikut nanti. saya baru download. Ya, terima kasih. Link pengumpulannya di mana ya, Mbak? Ini kalau udah siap waktunya baru saya akan mulai. Jadi nanti waktu pas sudah selesai baru saya akan kirim link pengumpulannya. Begitu kalau udah semuanya saya mulai sekarang ya. Kalau nanti pengumpulannya per sheet atau satu file ya, Mbak? Satu file aja, Mas. Satu file aja. Berarti ada sheet-sheet dari peserta lain juga nggak apa-apa ya? Ya, pastikan mengisi sesuai kode ini ya, Mas, kode namanya. Ya, kasih. Untuk pengisian round 1 ini waktunya ada di layar share screen saya ya, Bapak Ibu. Link pengumpulannya di mana ya, Mbak ya? Kalau udah ya. Oh, sebentar Pak, menunggu waktunya habis baru saya kirim link pengumpulannya. Oke. Kak, ini pengerjaannya gimana ya? Kan kita ke yang kode Filenya kode. sudah dikirim, jadi kode namanya ada di Iya, kita udah ke kode itu. Terus kan itu udah ada table kayak gitu. Udah ya. ada isiannya. Nah, itu kita ngapain gitu? Ibu udah baca pedomannya belum, Bu? Kita hanya mengisi yang berwarna peach saja, Bu. Oh, oke. Jadi yang hanya warna peach aja yang kita isi ya? Iya, betul. Oke, makasih. Untuk nama kodenya ada di sheet paling awal, Mas.
Untuk pengumpulannya waktunya 1 menit 30 detik. Mbak, aku mau memastikan lagi, ini kan cuman isi berapa banyak yang mau kita produksi. Setelah itu udah disubmit. Iya, betul, Mbak. Untuk Oke, makasih. jumlah NPM-nya itu sesuai persepsi masing-masing saja ya. Link Jadi pengumpulannya boleh di klik itu nggak Mbak? Soalnya nggak bisa langsung diklik ini kayaknya. Di download dulu kayaknya Bu. Tadi saya download dulu, baru bisa. Dia kan kayak dikunci gitu. Oh nggak, bukan maksudnya link pengumpulannya mau diklik ini Oh, nggak link. bisa. Heeh. Ini ada nih di ini. Coba saya buka. Oh ya. Maksudnya saya harus ngetik lagi nih. Your. Oke, ya bisa yang ini, yang kedua. Makasih. Bu izin tanya, iya, Pak. ini saya buka yang drive tadi isinya R1K3, tapi kayaknya ini untuk putaran ketiga ya Bu, karena saya dapatnya itu dengan pajak 60.000. Eh, Masnya udah pastikan isi di round 1? Iya, saya udah buka ininya, tulisannya round 1, tapi kode Excel-nya itu R1K3. Terus saya buka untuk kodenya A315 dan isinya pajak untuk 60.000. Untuk sementara diisi seadanya dulu aja, Pak. Mungkin nanti saya akan cek setelah dikumpulin. Untuk dikumpulin ini, yang dipilih adalah tetap round 1 ya Bu berarti? Iya, betul, yang round Oh, 1. ya, thank you. Ini waktunya udah berjalan ya untuk yang round 2. Silahkan mengisi di yang round 2. Waktunya sudah berjalan. Tuh. Oh, Mbak, maaf tadi link round 2-nya lupa diklik, jadi langsung ke direct selesai. Bisa dikirim nggak di Oh, ini chat? saya udah kirim lagi yang lembar kerja eksperimennya di Oh, kolom. oke. Makasih. Ini masih round 1, Mbak. Masih round 1 ini. Hmm. Hmm. Itu udah otomatis sih kan, jadi nanti langsung diisi aja.
Nah, Bapak Ibu, apabila yang round 2 sudah terisi, silakan untuk pengumpulan di link yang sudah saya kirim. Maaf Mbak, saya dapatnya round 1. Di linknya tersebut masih round 1, Mbak. Iya Mbak, makanya. Di waktu pas pengumpulan, linknya nggak kebuka ya? Nggak bisa kebuka. Jadi tadi pakai yang ada di chat Zoom ini langsung otomatisnya round 1 aja. Setelah pengumpulan kan pas udah dikirim tuh ada link. Iya, ada tadi di waktu setelah ngumpul. Berarti harus ngirim ulang ya biar bisa dapat chat linknya ya. Iya, betul. Nah, ini di kolom chat ada yang membantu untuk link. Tahu link pengumpulan yang round 2-nya? Sama aja kayaknya ya. Kan ada yang pilihan putaran kedua tuh. Oh, oke. Oh iya, benar-benar. Bapak Ibu, apakah ada yang udah masuk ke round 3? Saya udah. Ini untuk round 4 saya tunggu aja kan? Iya, tunggu waktu untuk round 3-nya selesai dan pengumpulan tugasnya selesai. Oke.
Baik, untuk pengerjaan round 3 sudah habis. Silahkan mengumpulkan di link yang tertera di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, sekarang langsung menuju ke round 4. Untuk waktunya 4 menit sudah dimulai. Eh, Bapak Ibu, untuk yang udah mengisi sampai round 6, jangan dulu keluar dari room, soalnya nanti di akhir ada pengisian kuesioner untuk pembagian insentif yang harus diisi di nomor telepon.
Baik, Bapak Ibu, untuk round 4 waktunya sudah habis. Silakan mengumpulkan file di link yang sudah tertera di kolom chat. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengumpulan round 4 sudah habis. Silakan untuk melanjutkan ke round 5.
Baik Bapak Ibu, untuk pengerjaan round 5 sudah selesai. Silakan mengumpulkan di link yang tertera di kolom chat. Baik, untuk pengumpulan tugas sudah habis waktunya, silakan melanjutkan ke round 6. Mengingatkan juga buat Bapak Ibu kalau eh, angka insentif itu sesuai dengan NPM yang di ini ya hasil NPM-nya Bapak Ibu. Juga buat Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan sampai round 6, diharapkan untuk tidak dulu keluar dari round. Maaf Mbak, boleh minta link angka insentifnya Mbak? Oh, itu nanti di akhir kuesioner eksperimen. Baik, makasih ya Mbak. Halo, Kak, saya udah kelarin 6 step, 6 round. Ini Oh iya, sambil nunggu teman. sambil nunggu dulu ya. Oke, oke, iya.
Baik, untuk round 6 pekerjaan silakan dikumpulkan ke link yang sudah ada di kolom chat dan mengisi kuesioner eksperimen. Pastikan nomor telepon yang tertera di link itu sesuai dengan ini ya teman-teman, sesuai nomor telepon yang seharusnya. Pastikan nggak ada salah input nomor karena itu mempengaruhi untuk nanti pengiriman insentif. Baik, untuk pengumpulan round 6 sudah habis waktunya. Silakan untuk mengisi kuesioner eksperimen. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti eksperimen kebijakan pengurangan karbon ini dan juga ikut bekerja sama dengan kami. Apabila sudah mengisi kuesioner eksperimen, Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk keluar dari lift dari Zoom ini.